Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Dwi Jayanti dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video mengenai materi perkembangan fisik motorik anak usia dini, dimulai dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Di sini saya akan jelaskan sesuai dengan urutan materi per kelompok. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu materi tentang metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Langsung saja, metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai dengan gaya melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Namun, harus diingat bahwa pendidikan PAUD memiliki ciri khas sendiri. Oleh karena itu, ada metode-metode yang lebih sesuai untuk digunakan di TK atau PAUD dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Misalkan guru PAUD jarang sekali menggunakan metode ceramah di kelasnya, karena pemilihan metode juga ditentukan oleh karakteristik tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan, serta karakteristik anak yang akan diajarkan. Dan perlu digarisbawahi bahwa karakteristik memiliki tujuan untuk kegiatan pengembangan anak usia dini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak usia dini. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini itu mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf sangat erat kaitannya dengan perkembangan kecerdasan dan juga emosi. Yang kedua adalah otot-otot. Otot adalah yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motoriknya. Yang ketiga adalah kelenjar. Kelenjar yang dimaksud adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang baru. Nah, yang keempat adalah struktur tubuh yang mempengaruhi. Contohnya adalah tinggi, berat, dan juga proporsi tubuh. Setiap anak perkembangan fisiknya itu berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya cepat, dan ada beberapa anak yang pertumbuhannya sangat lambat. Biasanya ditemukan anak usia dini yang tinggi badannya dan berat badannya tidak sesuai. Nah, pada usia dini pertumbuhan tinggi dan berat badan relatif seimbang. Tetapi secara bertahap tubuh anak akan mengalami perubahan. Bila mana di masa bayi anak memiliki penampilan yang gemuk, maka secara perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi lebih langsing, sedangkan kaki dan tangannya mulai memanjang. Saya akan menjelaskan dari kelompok 3, yaitu perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan ini banyak orang yang beranggapan bahwa perkembangan fisik dan motorik itu dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh seorang anak. Adapun awal yang dialami seorang anak yaitu motorik kasar. Motorik kasarnya itu sering ditandai dengan seorang anak yang selalu bermain, sedangkan motorik halus anak usia dini ditandai dengan mulainya anak berkembang seperti memegang benda-benda di sekitarnya. Nah, tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik anak usia dini itu juga disesuaikan dengan usianya, yaitu yang pertama adalah usia 0 sampai dengan 1 tahun. Yang pertama adalah perkembangan gerakan. Seorang anak akan mengalami langkah-langkah dalam pengembangan gerak, mulai dari tengkurap sampai dengan bisa duduk. Yang kedua adalah perkembangan koordinasi mata dan juga tangan. Nah, dalam langkah-langkah ini, seorang bayi mulai bisa mengkoordinasikan antara mata dan tangannya, dan menggabungkan keduanya, yaitu dengan cara mata melihat, kemudian diikuti oleh gerakan tangan yang tertuju pada apa yang dilihatnya tadi. Yang ketiga adalah gerakan refleks. Gerakan refleks ini sering terjadi pada bayi, antara lain saat bayi mengedipkan mata, menggenggam tangan, dan hal-hal yang dilakukan tetapi tidak diketahuinya. Nah, untuk usia anak 0 sampai dengan 4 tahun, anak sudah bisa menekuk tangan dan juga kakinya walaupun masih agak kaku. Untuk anak usia 4 minggu, anak sudah bisa meluruskan kaki, dan itu lebih lentur dan juga fleksibel. Untuk anak dengan usia 8 minggu, anak dalam posisi tengkurap bisa mengangkat kepala. Jika terlentang dan didudukkan, kepalanya terjatuh ke belakang. Anak dengan usia 12 minggu, lengan dan kaki semakin lurus dan gerakan semakin aktif.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama adalah anak dengan usia 0 sampai dengan 3 bulan. Memasuki usia 3 bulan, anak akan mulai belajar untuk mengangkat kepalanya dan dadanya dari lantai seperti melakukan mini push up. Pada usia ini, anak masih menggenggam erat jemarinya. Latihan motorik halusnya dengan memberikan benda-benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jari-jarinya atau menyilangkan tangan untuk menguatkan otot dan lengannya. Untuk anak dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun, pada usia ini anak mulai bisa meringankan badannya, memiringkan badannya ke sisi kanan dan juga kiri, tengkurap, mengguling badan serta menggunakan tangannya untuk mendukung duduknya. Melatih motorik halusnya itu berkembang apabila mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Anak dengan usia 7 sampai dengan 9 bulan, saat ini anak sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, berjalan, berdiri sendiri. Motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan kedua tangannya. Selanjutnya anak dengan usia 10 sampai dengan 12 bulan. Tidak terasa bahwa anak sudah memasuki usia 1 tahun. Saat ini ia telah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar rambatan ataupun merambat. Ia juga sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya. Selanjutnya anak dengan usia 1 sampai dengan 2 tahun. Nah, refleksi anak saat ini sudah mulai baik. Ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar. Selanjutnya adalah anak dengan usia 2 sampai dengan 3 tahun. Pertumbuhan anak saat ini sudah sangat kuat. Ia mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaiannya sendiri, memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Anak dengan usia 3 sampai dengan 4 tahun akan bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, menuruni tangga dengan 2 kaki. Ia juga bisa berdiri di salah satu kaki selama 5 sampai dengan 10 detik, melompat, memanjat. Nah, selanjutnya motorik halus si kecil pun menunjukkan kemampuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapi, meronce, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator tahap pencapaian motorik kasar anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, motorik kasar berasal dari 2 suku kata, yaitu motorik dan juga kasar. Motorik itu berasal dari suku kata motor yang berarti penggerak, sedangkan kasar seperti yang kita ketahui menurut KBBI berarti tidak halus ataupun tidak lembut. Nah, sedangkan secara istilah motorik kasar adalah kemampuan anak untuk menggerakkan atau mengkoordinasikan antara mata, otak, syaraf, dan juga otot untuk melakukan suatu gerakan. Selanjutnya adalah indikatornya. Indikator motorik kasar itu dibagi menjadi tahap-tahapan usia. Untuk usia yang pertama, untuk anak dengan usia 3 sampai dengan 4 tahun, indikatornya yaitu anak sudah mampu berjalan lurus, anak sudah mampu berlari lurus tanpa bantuan ataupun tanpa dukungan orang lain. Nah, selanjutnya adalah untuk anak dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun, indikator yang dicapai adalah anak sudah mampu berlarian menggunakan kakinya secara cepat tanpa dukungan orang lain, juga tanpa terjatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator tahap pencapaian motorik halus anak usia dini. Pengertian motorik halus itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu yang pertama adalah motorik dan juga halus. Kita akan ulas terlebih dahulu pengertian dari motorik. Motorik itu berasal dari kata motor yang berarti penggerak, sedangkan halus merupakan berarti tidak kasar ataupun kecil. Nah, untuk motorik halus sendiri secara istilah berarti kemampuan untuk mengkoordinasikan antara mata, otak, syaraf, dan juga otot untuk melakukan suatu gerakan yang mendukung untuk perkembangan. Nah, perkembangan itu sendiri adalah suatu kemampuan tubuh atau diri untuk menunjang kedewasaan diri, karena semakin bertambahnya atau semakin berkembangnya dari organ-organ tubuh kita. Nah, untuk indikator perkembangan motorik halus itu dapat dilatih dengan cara
anak diajarkan untuk menggambar, menulis, meronce, menggunting, ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang menggunakan otot-otot kecilnya. Nah, untuk motorik halus sendiri dibagi juga berdasarkan usia anak. Untuk melatihnya, anak dengan usia 0 sampai dengan 1 tahun, anak diajarkan untuk menggenggam benda-benda sekitar yang ada. Nah, untuk anak yang sudah mencapai usia 2 sampai dengan 3 tahun dapat diajarkan dengan menggambar, menulis, meronce, ataupun mewarnai. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk melatihnya dapat dilatih sesuai dengan tahapan usianya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan jenis permainan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian permainan. Permainan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kesenangan. Sedangkan menurut Harlock, pengertian permainan adalah suatu aktivitas yang dapat menimbulkan kesenangan atau kegembiraan tanpa memikirkan hasil akhirnya. Bentuk dan jenis permainan itu dibagi menjadi dua, yaitu permainan pasif dan juga permainan aktif. Pengertian permainan pasif adalah permainan yang tanpa melibatkan gerakan tubuh. Contohnya adalah menonton, mendengarkan musik, melukis, ataupun yang lainnya. Nah, untuk permainan aktif adalah permainan yang dapat menggunakan gerakan-gerakan tubuh. Contohnya adalah dengan bermain sepak bola, bermain peran, ataupun permainan yang lainnya. Contoh-contoh permainan anak usia dini yang cocok untuk dimainkan anak adalah seperti bermain sepak bola, berlarian, bermain sepeda, ataupun bermain panjat pohon, tetapi harus dengan pengawasan orang tua, karena permainan yang baik adalah permainan yang tidak membahayakan anak. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.